Dan apa yang pengen banget Sally capai untuk lebih bisa ngebanggain papa dan mama dan keluarga di rumah? Juara PON. Juara PON. Karena emang juara PON ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, ketemuan bareng sama Astri Marlia di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Dan seperti biasa, di setiap episodenya kita bakal kedatangan salah seorang bintang tamu yang luar biasa dan pastinya bakal menginspirasi kita semua. Hari ini kita kedatangan salah seorang bintang tamu, yaitu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan. Dan prestasinya ini sudah banyak banget, dari mulai tingkat nasional sampai dengan internasional. Tapi sebelum itu, Kak Astri selalu mengingatkan untuk kalian semua, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan untuk menerapkan 6M. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, kita bakalan langsung sambut bintang tamu kita kali ini. By the way, bintang tamu kita ini merupakan atlet yang sedang karantina pelatnas di Bali. Dan kebetulan dia lagi datang di Lampung, langsung kita culik untuk ikutan podcast Teknokrat hari ini. Langsung aja kita sapa. Halo Sally Septiani. Halo Mbak Astri. Halo, apa kabar Sally? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah Sehat ya. Sally, kalau boleh tahu kapan nih sampai di Lampung? Kemarin Rabu jam 10. Oh, jam 10. Jadi hari Rabu baru sampai di Lampung. Hari Jumatnya langsung kita culik ke sini ya. Sabtu balik lagi. Oh, Sabtu balik lagi ke Bali ya. Iya. Iya, luar biasa banget. Jadi masih agak sedikit jet lag mungkin ya. Iya Mbak. Tapi kayak apa ya, kayak ngawang-ngawang kayak masih ngawang-ngawang gitu ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, boleh dong kenalan sama Sobat Teknokrat yang di rumah. Dari Sally ini jurusannya apa, sekarang semester berapa, dan kesibukannya apa aja? Perkenalkan, nama saya Sally Septiani dari jurusan Pendidikan Olahraga angkatan 2017. Sekarang saya di semester 9 lagi nyusun skripsi. Lagi nyusun skripsi, oke. Dan kalau boleh tahu nih, tadi Sally kan jurusannya pendidikan olahraga. Sebelum masuk di Teknokrat, kalau boleh tahu lulusan dari SMA atau SMK mana gitu, ceritain juga. Sally dari lulusan SMA 12 di Sukarame. Oke, SMA 12 Bandar Lampung. Nah, kalau sebelumnya kasih mau tanya-tanya dulu nih, kan ngambil jurusannya di S1 pendidikan olahraga. Memang suka olahraga dari kecil atau gimana? Atau memang pengen banget jadi guru gitu? Kalau Sally, olahraga itu hal yang sangat menantang, seru banget gak sih Kak? Oh gitu. Ya, kayak apa ya? Seperti kalau di olahraga itu kayak dunia aku gitu loh. Oh, jadi memang dunianya gitu. Jadi memang dari sekolah menengah atas atau SMA memang sudah pengen melanjutkan ya yang berkaitan dengan olahraga gitu ya. Dan dipilihlah Universitas Teknokrat Indonesia untuk melanjutkannya. Dan sebagai informasi nih Sobat Teknokrat, Sally ini merupakan atlet karate, benar ya? Benar. Dan prestasinya banyak banget ya. Dan selanjutnya nih Kasih juga mau tanya nih, kalau misalnya Sally kan sekarang sudah kuliah, sekarang sudah mau semester akhir, lagi nyusun proposal skripsi ya. Nah, kalau misalnya pada saat kuliah kemarin nih, boleh diceritain gak sih ada mungkin mata kuliah atau pelajaran yang Sally sukain banget? Boleh dong ceritain sama Sobat Teknokrat di rumah. Kalau Sally suka mata kuliah lari atletik. Oh, lari atletik. Karena lari itu seru dan menantang. Kalau apalagi lari maraton, Pak Mahathir tuh suka banget ya lari. Pak Mahathir, Pak Rizky itu suka banget. Terus berenang juga. Oke. Poli, pokoknya yang berbau-bau keringet deh. Oh, jadi yang lebih aktif gitu ya, gerakannya suka banget. Nah, kalau misalnya di Teknokrat sendiri selain kuliah kemarin kan ya, sekarang Sally juga udah masuk karantina, sempat ikut kegiatan UKM juga nggak? Boleh dong diceritain juga ke kita. Karena Sally dari awal masuk Teknokrat itu karena banyak dispen, Iya. Sally tetap ikut tetap UKM Teknokrat, UKM karate. Cuman emang Sally jarang karena posisinya Sally juga kan udah dari SD itu udah Platda di Lampung, jadi latihannya emang udah nggak di tempat asal Sally dari kecil, emang udah dipusatin di Lampung gitu, sehari 2 kali, jadi kayak nggak ada waktu untuk latihan di luar atau main gitu. Oh gitu, jadi memang sudah schedule ya, terjadwalkan gitu ya. Dan Sobat Teknokrat, Sally ini merupakan atlet karate yang memiliki banyak banget prestasinya. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang kuliahnya, Sally memang tertarik banget ya dari misalnya sekolah terus lanjut kuliah memang berhubungan olahraga. Dan untuk salah satu prestasinya nih di tingkat nasional aja, Sally menjadi juara 1 Seleknas KKI Bekasi Jawa Barat tahun 2016. Lanjut lagi 2018-nya juara 2 Piala Panglima TNI.
Bali. Lanjut lagi di tahun 2019-nya itu menjadi juara 2 Piala Panglima TNI tahun 2019. Itu yang nasional. Yang internasionalnya ini kayaknya udah menjadi juara rutin di International SBY Cup. Ya, Kayaknya bener. hampir setiap tahun ya Sally ya. Iya, bener. Sampai mungkin yang Adin agak bosen gak sih kira-kira menang Iya. terus ya. Gimana sih suka dukanya Sally selama ini ya udah bisa menghasilkan juaranya banyak banget dari mulai tingkat nasional sampai dengan internasional. Boleh dong ceritain ke sobat teknokrat semuanya. Ya, kalau Sally latihan itu dari 2007, Kak. Udah 2007. lama banget. Ini udah 2021. Dari umur berapa Sally kalau boleh tahu? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Itu umur Ya kurang berapa? lebih 9 sampai 10 tahun lah ya. Bisa jadi itu. Dan Sally itu baru mulai juara 2011. Oh gitu. Jadi dari 2007 4 tahun. 4 tahun dulu Iya. baru bisa menjadi Bisa seorang juara. juara. Terus kalau mau juara nasional itu di 2013. Oke. Jadi prosesnya panjang banget dan melewatin apa ya, suka duka yang sangat luar biasa lah, Kak. Sally juga dulu sempet cedera di tulang ekor. Itu berhenti selama 3 bulan. Oke. Terus kan karate ini kan benturan terus nih, Kak. Jadi emang kita tuh harus punya mental dan kemauan yang sangat luar biasa gitu, Kak. Oke, jadi yang kayak tadi saya sebutin adalah kerja keras gitu dan juga komitmen dan ngikutin jadwal latihan itu memang sesuai Iya. dengan apa yang dijadwalkan gitu ya. Luar biasa banget ya. Nah, itu tadi cerita Sally terkait dengan suka dukanya juga. Dan kalau misalnya orang lihat di luar itu nggak yang juara-juara terus ternyata di baliknya juga banyak banget down and up-nya gitu, naik turunnya dari mulai perjuangan Sally akhirnya bisa menjadi seorang juara sampai dengan di tingkat internasional. Luar biasa banget. Nah, selain itu juga kalau misalnya pada saat Sally menjadi juara atau tanding nih di tingkat nasional, di tingkat internasional, atlet ataupun dari negara mana sih yang istilahnya jadi pressure tersendiri gitu, boleh nggak disebutin atau Kalau diceritain? di Asia Tenggara itu yang Vietnam. Vietnam. Terus kalau kami Indonesia tim Garuda itu paling anti, jangan sampai kalah dengan negara tetangga itu Malaysia. Oh Pokoknya gitu. nggak boleh. Harga mati Harga Indonesia mati harus nggak boleh menang kalah ya. ya, harus menang. Kalau misalkan kiblatnya karate itu kalau kan karate itu dibagi menjadi 2, Kak. Oke. Yang seninya sama yang fight-nya. Oke. Kalau Sally yang fight-nya. Kalau karate ini dari Jepang. Cuman kalau fight-nya itu sekarang udah yang menguasai itu udah daerah Eropa. Oh gitu, jadi Iya. berbeda ya. Perkembangannya lebih pesat di Eropa. Cuman kalau katanya atau seninya itu emang tetap Jepang yang karena mereka itu kan tetap tradisi, tidak mengembangkannya gitu. Tapi kalau seperti yang fight itu Eropa yang emang berkembangnya sangat luar biasa. Luar biasa gitu ya. Nah, kalau sekarang Sally ini sibuknya adalah karantina, betul ya? Karantinanya Training sekarang di center. Bali. Jadi memang khusus datang ke Lampung itu pun karena ada undangan ya, betul ya? Pelepasan. Pelepasan apa kalau boleh tahu? PON. PON ya? 20 Papua. 2002. Oke, jadi Sally ini merupakan atlet yang nantinya juga bakalan berlaga di PON tahun 2020 ya, PON 2020 yang diselenggarakan di Papua. Boleh diceritain dong gimana persiapannya selama mengikuti karantina, terus juga kan karantinanya nggak di Lampung ya, tapi di Bali. Boleh dong diceritain juga sama Sobat Teknokrat. Aku ke Bali tuh di bulan 11. Bulan 11 tahun 2020? Iya, 2020. Oke. Udah lama sebenarnya itu pelatnas itu persiapan untuk SEA Games. Tetapi karena emang COVID semakin parah, jadi beberapa negara, ada 7 negara kalau nggak salah kemarin tuh menolak diadakannya SEA Games. Oke. Jadi semua event-event besar itu Asia Tenggara itu ditunda. Kemarin sih ada Olimpiade tetap berjalan, tetapi kan emang karena itu yang mengikuti cuman 8 atlet Iya. per kelasnya, Oke. jadi tetap berjalan dilaksanakan gitu ya. Jadi sekarang adalah fokusnya lebih ke PON 2020 di Papua. Kalau boleh tahu berapa orang sih yang di karantina juga di Bali dari Provinsi Lampung sendiri khususnya ini ya? Untuk keseluruhan 20 untuk saat ini 20 atlet. 20 atlet. 12 yang fight, 8 yang seni. Kalau dari Lampung ada 2 orang, 1 putra, 1 putri. Oke, jadi memang Sally ini merupakan perwakilan dari Provinsi Lampung dan mengharumkan juga nama Provinsi Lampung dan Universitas Teknokrat Indonesia. Luar biasa sekali ya. Sobat Teknokrat, ini juga bisa menjadi salah satu acuan dan motivasi kita semua
untuk bisa Sally pun bisa, kita juga harus bisa gitu ya Sally. Nah, selama ini kan Sally menempuh pendidikan ya, udah merasakan juga ya mata kuliah yang diajar itu dilakukan secara online ataupun offline gini. Gimana sih menurut Sally untuk mata kuliah sekarang yang pelaksanaannya dilakukan secara online? Sempat ngerasain nggak sih? Sally ngerasain kemarin sempat 3 mata kuliah itu praktek semua lagi Kak. Oke, jadi tenis gimana? lapangan, massage, sama takraw. Oke. Tapi apa dosen-dosen teknokrat itu kayak ngasih support dan ngasih banyak pemakluman karena dengan keadaan Sally yang di sana latihan. Untuk UAS sendiri Sally yang kalau teman-teman Sally yang di Lampung itu langsung praktik, kalau Sally di sana cuman meragakan videonya aja. Oke, jadi tetap ya walaupun di tengah karantina tapi Sally tetap mengejar kuliahnya juga, jadi dua-duanya tetap berjalan. Luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya di pendidikan olahraga juga gimana sih perasaan Sally selama ini sudah kuliah? Dan Sobat Teknokrat juga perlu tahu bahwa Sally ini hampir setiap semester setelah menang kejuaraan itu mendapatkan beasiswa. Gimana perasaannya dan gimana juga perasaan dari orang-orang terdekat, dari mulai keluarga dan lain sebagainya. Sally bisa masuk di Teknokrat, cerita dikit ya Kak? Boleh cerita. Dulu tahun 2016 ada kejuaraan di Teknokrat. Oke. Teknokrat Cup Karate dan Sally di situ best of the best-nya. Jadi untuk atlet yang mendapatkan best of the best itu beasiswa murni S1 dan semua jurusan olahraga. Tapi karena kemarin Sally itu milih 2 jurusan, sistem informasi dan pendidikan olahraga. Jadi Sally tetap milih yang olahraga tapi beasiswanya beda. Beasiswa prestasi yang harus benar-benar continue prestasinya. Jadi setiap Sally prestasi, beasiswa diperpanjang. Bonusnya beasiswa juara 1 nasional, bonusnya beasiswa gitu terus. Oke, jadi itu juga jadi salah satu pemicu Sally ya untuk terus berprestasi setiap tahunnya. Semakin banyak prestasi yang dihasilkan juga beasiswanya selalu diberikan oleh Teknokrat. Luar biasa banget ya. Nah, kalau misalnya sekarang Kak Sri mau tanya juga kesibukan pada saat karantina nih. Gimana sih jadwal karantina yang di Bali dari mulai, apalagi sekarang kan lagi PPKM ya, Covid di mana-mana gitu kan ya. Di Bali sendiri untuk kegiatan karantina itu dilaksanakan berapa kali sih dalam seminggu? Terus gimana sih mekanismenya? Boleh juga diceritain sama kita. Gitu. Iya, betul. Kalau latihannya seminggu 10 kali. Istirahatnya 5:1. Sehari itu latihannya 2 kali. Terus kalau hari Sabtu latihan recovery aja Kak, kayak misalkan kayak berenang, kayak lemesin otot-otot yang udah dipakai buat bentur-bentur dan benturan. Kalau Sabtu waktunya kita menenangkan hati. Oh gitu ya, jadi agak melemaskan diri juga gitu ya setelah Senin sampai Jumat itu yang fight banget gitu ya, tegang-tegangan gitu. Jadi hari Sabtu untuk merenggangkan otot dan lain sebagainya, hari Minggu libur. Benar-benar libur. Oke, jadi memang 5 hari itu adalah waktu yang wajib diikuti gitu ya, dan itu udah oleh seluruh atlet itu. Oke. Biasanya di hari Sabtu pagi kalau nggak berenang kita main poli di pantai. Iya ya, sekarang di Bali ya. Gimana sih rasanya bisa karantinanya di Bali? Apakah di sana juga lagi pandemi kayak gini sepi ataupun sama kayak di Lampung di sini masih agak sedikit ramai gitu? Kalau di sana mungkin karena banyak turisnya disiplin ya Kak ya. Jadi benar-benar kosong jalan Kak. Jadi apalagi kemarin pas KKM kan. PPKM. Itu benar-benar sepi banget. Pantai aja sepi, kayak nggak ada orang Kak. Gitu. Terus juga hotel-hotel di sana murah-murah banget. Oh gitu, ya, jadi villa-villa juga lagi turun harga gitu ya. Kayak banting harga. Nah, kalau tadi misalnya Sally kan sudah ikut latihan di karantina juga di Bali. Kalau misalnya cara Sally untuk tetap produktif nih di saat Covid, apalagi jauh dari orang tua ya. Sudah berapa bulan jauh dari orang tua? 11 bulan. 11 bulan, gimana perasaannya? Aduh ya Allah, tertekan banget jauh dari orang tua. Kangen banget ya, tapi demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ya, untuk yang persiapan SEA Games dan juga mengharumkan nama Lampung di PRON 2020 dilakukan ya. Gimana sih cara Sally biar tetap produktif gitu selain karantina, jauh dari orang tua juga kan? Jadi pasti Sally harus melakukan hal-hal yang lain juga dong untuk lebih produktif. Kalau di sana semuanya emang dipantau Kak, dari bangun tidur sampai mau tidur. Jadi kalau di sana kami nggak boleh tidur di atas jam 22, jam 10, nggak boleh lebih dari itu. Terus bangun juga jam 5 karena kami latihan itu jam 7 tapi turun jam setengah 6. Latihan jam 7 turun tapi jam setengah 6 sudah harus siap. Iya, harus sudah dibawa. Jadi harus atlet duluan daripada pelatih dan senior gitu. Jadi benar-benar disiplin banget ya. Makan juga kami udah
apa ya, udah Disediakan. dipantau. Oh, gitu. Udah dipantau sama ahli gizi juga. Kami juga nggak makan nasi putih, Kak. Makannya Nasi merah. Wah, jadi Nasi kayak merah. orang diet juga Iya. ya. Dihitung per kalorinya Iya, berapa benar. karbo dan lain sebagainya. Sama vitamin juga semuanya udah disuplai dan nggak boleh bener-bener terlewatkan. Jadi semuanya itu udah, hidup kita udah di apa ya Kak, udah dipantau, udah di schedulein semuanya. Kalau diibaratkan tuh kalau mobil sport itu nggak boleh olinya, bensinnya itu nggak boleh Ada yang asal-asalan kurang gitu. dan lain sebagainya ya. Jadi biar hasilnya juga maksimal Iya. ya. Kalau boleh tahu untuk nanti di karate sendiri, nanti Sally turun di kelas berapa nih? Sally kelas min 55. Min 55. Oke, min 55 kilo itu sesuai dengan berat badan atau gimana perhitungannya? Betul ya. Kelas apa? Jadi berat Sally nggak boleh di atas 55. Oh, jadi harus Stuck stuck di di bawah. 55 Iya. itu paling mentok 55 itu masih bisa untuk ikut kelas itu Iya, gitu 55,0. ya. Nah, kalau misalnya tadi dari mulai karantinanya udah, terus juga sempat kuliahnya juga merasakan yang online dan offline. Jadi walaupun kuliah online tetap Sally juga ikut dengan melampirkan video, Zoom meeting dan lain sebagainya, betul ya. Gimana sih rasanya kalau misalnya atau ada hambatan nggak sih pada saat kuliah online atau offline yang sedang dijalani kemarin? Enggak sih Kak, kalau Sally pribadi gak ada hambatan. Pernah waktu itu lagi ada latihan benturan sama UAS. Iya. Itu juga Sally konfirmasi dulu karena nanti ini ada kegiatan latihan atau ada kegiatan dalam tim, itu juga pasti langsung diberi apa ya Kak? Dispensasi, Iya, diganti langsung, ke hari lainnya iya, benar. gitu ya. Kasih kesempatan lain, yang penting tetap mengerjakan gitu. Jadi memang benar-benar walaupun online seperti ini juga tetap membantu ya Celia, tetap beraktif juga gitu ya dalam ininya. Nah, kalau misalnya Kasih juga mau tanya nih, kalau tadi kan pencapaian Sally udah dimulai nasional sampai dengan tingkat internasional, masih ada nggak sih target yang memang benar-benar Sally pengen banget ya di tahun ini ataupun beberapa tahun ke depan yang memang ini tuh target aku yang pengen banget aku kejar gitu? Kalau kata atlet itu Kak, Iya. kita itu bukan atlet beneran kalau kita nggak juara PON. Oh gitu. Mau kita juara dunia, juara antar planet juga, kalau nggak juara PON itu bukan atlet beneran gitu. Jadi malah yang PON ini yang memang benar-benar jadi salah satu targetnya Sally. Mau juara dunia tapi nggak juara PON? orang Jepang, kalau nggak juara Jepangnya juga itu bukan atlet sejati gitu loh Kak. Kayak gitu ya. Jadi memang yang orang asli Indonesia yang memang dia harus memenangkan kejuaraan di Indonesianya itu ya, baru dikatakan memang atlet sejati. Karena PON ini sangat benar-benar luar biasa bergengsinya Kak. Oh, gitu. Semuanya itu emang, semua atlet itu berebut di sini Kak. Karena emang apa ya Kak, semua orang tuh kalau mimpi Sally sih, Sally lebih baik juara PON daripada juara dunia gitu. Iya, luar biasa banget ya. Kalau boleh tahu Sally ini ikut di PON di tahun pertama kah atau sebelumnya juga sudah pernah ikut? Tahun sebelumnya di PON Jabar itu Sally pernah ikut seleksi, tapi umurnya ternyata kurang 2 kurang tahun. umur. Iya, kalau ini yang pertama. Berarti pertama kali. Jadi memang pertama targetnya juga mau jadi juara ya, biar menjadi salah satu hal yang pastinya prestisius juga ya. Luar Mau biasa mengukir banget. sejarah. Mau mengukir sejarah atlet wanita ini ya. Nah, kalau misalnya cerita tentang keluarga. Kalau tadi kan Sally udah punya target yang luar biasa banget, pokoknya pengen menang jadi juara di PON tahun 2020 yang ada di Papua nanti. Dukungan keluarga tuh gimana sih Sally? Apalagi sekarang Sally jatuhnya jadi seorang anak rantau ya, karena iya, jauh dari bener. orang tua. Mungkin kalau misalnya di Lampung kemarin juga sudah disiplin sejak dini, ikut pelatda dan pelatnas juga memang, tapi kan masih sering ketemu orang tua Iya, ya. Tapi kalau yang seminggu ini sekali benar-benar ketemunya hitungan kayaknya ini aja cuma 4 bulan 1 hari, sekali 4 bisa. bulan sekali baru Itu juga ketemu. cuma 2 hari 3 hari di Lampung. Pulang lagi. Iya. Gimana sih Sally untuk support dari keluarga terdekatnya? Kalau dulu orang tua bener-bener ngelarang banget Sally ikut karate. Oh, jadi justru malah Iya. belum didukung. Nggak, bener-bener nggak, karena dulu kalau pulang latihan bibir pecah. Oh, gitu. Iya, ini sebenarnya nggak kelihatan sih, sekitar 3 hari yang lalu bibir pecah. Ini kayaknya masih ada biru dikit deh. Itu juga Karena karena itu juga, terus kemarin juga sininya, aduh kayak berdarah semua. Jadi kalau pulang tuh orang tua, ya Allah, anak, mungkin dalam hatinya anak aku yang aku sayang-sayang di sana digebukin orang gitu kan. Tapi karena emang ada hasilnya, jadi mama sama papa mulai kayak, ya udah mungkin emang ini dunia dia, udah mendarah daging di Sally ini, yaudah aku support aja gitu. Oke, jadi mulai terima lah ya dari awalnya yang ada penolakan, tapi Sally buktikan itu semua dengan Iya. ya kerja keras sampai akhirnya menghasilkan juara kayak gitu kan ya. Akhirnya orang tua pun jadi punya kepercayaan tersendiri Tapi ya. emang Sally dari dulu tanding nggak pernah ditonton sama orang tua.
dulu pernah sekali tahun 2015 di Banten kejuaraan Menteri Dalam Negeri. Iya. Itu nonton juga cuma sekali, dan itu bapak aku bilang aku nggak mau nonton lagi anak aku kayak gini Karena gitu. dipukul atau karena kena pukulan iya, gitu jadi ya? kayak anak aku kok kayak diadu sih gitu kan. Kayak diadu suruh berantem gitu. Dari situ sampai sekarang, dari kecil juga cuma sekali nonton itu dan nggak mau lagi. Orang tua nggak mau. Jadi benar-benar nggak didampingin kalau misalnya ada juara-juara. Jadi taunya pulang menang iya. bawa Tahu-tahu medali pulangnya udah. emas gitu ya, juara 1 dan lain sebagainya. Nggak pernah nonton karena emang sebenarnya karate ini emang apa ya kak ya, tapi seru banget gak sih kak, kayak gebukin orang itu kayak menantang banget Karena gitu. udah passionnya juga iya. ya. Kalau kita udah mengerjakan sesuatu dengan passion kita, mau yang seperti apa dilihat orang itu pasti ngerasanya ya karena kita happy ngejalaninnya, nggak sih? Benar. Karena kita happy ngejalaninnya, kita ya ikhlas, jadinya kita juga ya senang dan enjoy aja benar, gitu ya. Nah kalau tadi dukungan dari keluarga, kalau sekarang Kak Sri juga mau denger dong gimana kesannya Sally dari dukungan Universitas Teknokrat Indonesia sendiri sampai ya tadi ya dari Sally mulai ikut masuk di Teknokrat pun menjadi salah satu atlet yang berprestasi sampai akhirnya bisa masuk di program studinya S1 Pendidikan Olahraga. Terus juga Sally didukung juga sampai akhirnya bisa continue terus-menerus menjadi juara, itu gimana? Sally, kalau kakak tahu, Sally belum tercantum dalam mahasiswa sini tuh, Sally tuh langsung minta ikut kejuaraan Pomnas Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Makassar, baru masuk tapi langsung dibiayain kak. Luar biasa banget. Makassar kan jauh tuh kak. Iya. Dibiayain kak. Jadi dibiayain semuanya sama Teknokrat untuk persiapan Sally ke Makassar gitu ya. Terus kejuaraan SBY Cup yang rutin itu disupport juga. Terus masalah seperti kalau Sally mau tanding tuh dikasih kayak motivasi, kayak kalian tuh harus harus all out gitu loh, kasih yang terbaik gitu. Tapi Teknokrat juga nggak menuntut, nggak kayak kamu harus juara, kamu harus ini, karena emang hasilnya kan kembali lagi ke Tuhan kan kak. Jadi benar-benar Teknokrat membantu dalam setiap proses yang saya jalani ya, nggak hanya dari kampus Teknokratnya, dari rektor, bahkan dari dosen-dosen dan staff-staff juga. Karena Sally juga deket ya dengan dosen-dosennya, banyak banget yang pastinya memotivasi ya. Dan untuk UKM Karate sendiri ini dibina dengan Pak Adit, betul ya? Benar. Dan kalau misalnya udah mulai deket pertandingan dan lain sebagainya, itu juga Pak Adit selalu memotivasi dan dosen-dosen lain juga selalu ikut serta, betul ya? Luar biasa banget. Nah kalau itu tadi kita udah cerita banyak lebar nih, dari mulai Sally yang baru masuk kuliah, dari mulai dia berprestasi dari umur 9-10 tahun itu udah ngerasain yang namanya latihan rutin dan memang ngejalaninnya pakai hati, luar biasa banget. Boleh nggak sih Sally mungkin dikasih sharing atau tips and trick juga untuk sobat Teknokrat yang di rumah, gimana bisa menjadi seorang Sally, nggak harus menjadi Sally tapi mungkin gimana sih bisa akhirnya menjadi seorang atlet yang berprestasi dan komitmen dan disiplin pastinya. Kalau menurut aku buat anak muda itu jangan habiskan waktumu dengan sia-sia, karena kalau emang dihabiskan dengan waktu yang nggak berkualitas, kalian harus kerja keras nanti di akhirnya, di tuanya. Tapi zaman sekarang tuh keren banget gak sih kalau misalkan anak muda yang berprestasi daripada anak muda yang banyak lari sana, nongkrong di sana. Iya, betul banget. Jadi sekarang tuh emang zamannya zaman atlet-atlet atau mahasiswa atau anak muda yang berprestasi gitu. Bukan mahasiswa yang main sana nongkrong nggak ada isi, main sana nongkrong nggak ada isi, cuman ngobrol-ngobrol ngegibah itu bukan zamannya lagi gitu nggak sih kak? Iya betul banget ya. Nah itu tadi ya kalau kata Sally ya, jadi generasi sekarang tuh memang harus lebih banyak berkarya gitu ya, mengurangi hal-hal yang kurang-kurang gibah dan lain sebagainya. Tapi boleh tahu juga nggak sih Sally, kalau misalnya hiburan Sally tersendiri tuh sebagai menjadi atlet kan pasti ada titik jenuhnya juga nggak sih? Harusnya nggak ada titik jenuh, Nggak karena ada. kan aku ngikutin karate latihan itu karena emang hobi aku gitu Dan karena kak. kesukaan ya. Cuman mungkin ada capek latihan, capek digebukin gitu kan, capek semuanya gitu. Mungkin itu Sally lari ke keluarga sih kak. Lari ke keluarga. Jadi memang salah satu hal terbaiknya kalau misalnya ada apa dan lain sebagainya, keluarga yang paling utama gitu. Dan apa yang pengen banget Sally capai untuk lebih bisa ngebanggain papa dan mama dan keluarga di rumah? Juara PON. Juara PON. Karena emang juara PON ini insya Allah sih langsung PNS. Amin. Langsung PNS. Terus emang kalau kami bukan memikirkan uang atau bonus gitu ya kak, semua itu pasti mengikuti gitu. Dan itu juga emang kalau kata pelatih aku yang di sana, dari Doni Darmawan,
satu turnamen dapat mengubah hidup kalian. Wow, luar Ya, biasa. jadi di PON ini pasti bisa ngerubah kehidupan yang luar biasa gitu Kak, dan bisa mengukir sejarah. Amin, 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 amin. Karate di Lampung belum pernah Kak yang dapat emas. Jadi memang ini tuh momen yang Iya. benar-benar Sally tunggu-tunggu ya, bisa mengharumkan Provinsi Lampung Dan ya. Prapon juga belum ada yang pernah masuk final kecuali aku dan Mbak Depi, ada 2 wanita kemarin di Prapon. Benar-benar wanita ya yang Karena sekarang sisanya mendominasi. kemarin di tahun berapa ya Kak ya? Lampung dulu tuh di karate tuh 32 tahun bisa dapat 1 emas Kak. Selama 32 tahun kita baru dapat emas. Iya. Dulu di tahun berapa tuh Kak? Kemarin 2016 emas. Selama 32 tahun Dan nggak itu dapat adalah emas. emas pertama di 2016. Bukan. Apanya? Selama 32 tahun Kak. Selama 32 tahun. Dulu pernah 32 tahun yang lalu Oh, pernah 32 dapat emas. tahun Iya. yang lalu dapat Iya. emas dan sekarang belum dapat lagi. Uh-uh. Jadi ini adalah salah satu waktu yang memang tepat banget untuk bisa mengukir sejarah ya. Iya. Semoga Sally juga bisa mengukir sejarah menjadi atlet wanita pertama ya di Provinsi Lampung Amin. meraih emas. Semoga nanti karantinanya selalu berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada hambatan ya, Amin, benar-benar Allah. siap baik itu fisik, mental, dan pastinya didukung oleh Universitas Teknokrat Indonesia, keluarga terdekat, dan orang-orang yang memang sayang banget sama Sally. Terima kasih banyak Sally karena udah datang dan menyempatkan waktunya di podcast Teknokrat, kasih inspirasi ke sobat Teknokrat yang di luar sana. Bener-bener sosok yang luar biasa. Kalau Kak Asri di sini bener deh, dari cerita Sally mulai dari kecil, dari umur 9 sampai 10 tahun yang udah masuk Platda dan ikut ikut latihan tuh secara disiplin, masuk sampai sekolah kuliah pun disiplin banget, terus menjadi atlet yang sampai dengan tingkat internasional dan masih ada yang target yang sering dicapai ya. Kita doakan semoga Sally bisa menang dan juga membawa nama harum Provinsi Lampung dan juga Universitas Teknokrat Indonesia di PON Papua tahun 2020. Dan Kak Sri juga selalu mengingatkan nih untuk sobat Teknokrat bisa menjadi salah satu contoh nih ada atlet berprestasi di sini tapi yang memang dia selalu ingin menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan di podcast kali ini Kak Asri sampaikan kalau misalnya kalian bisa ambil nih petik hikmahnya dari cerita kita hari ini, sungguh menginspirasi dan semoga kalian juga bisa menjadi sobat Teknokrat sang juara selanjutnya. Betul ya Sally ya, amin. Dan sebagai penutup Kak Asri mau info juga kalau kita masih buka pendaftaran nih. Dan untuk kalian semua jangan lupa tunggu apalagi kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya sang juara yang sudah terakreditasi dengan baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional. Dan untuk kalian semua jangan lupa selalu stay tune di podcast Teknokrat karena kita bakal selalu memberikan bintang tamu dan menghadirkan cerita-cerita yang luar biasa dan pastinya menginspirasi. Sally terima kasih waktunya, semoga besok juga pulang lagi ke Bali, perjalanannya lancar dan bisa ikut karantina lagi dengan baik. Salam juga sama keluarga di rumah. Oke sobat Teknokrat, itu tadi podcast kita hari ini. Semoga ceritanya menginspirasi sobat Teknokrat semua yang ada di rumah. Dan Sally juga sebagai atlet karate bisa membawa harum nama Provinsi Lampung dan juga Universitas Teknokrat Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Sobat Teknokrat. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.